Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 pada ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, manfaat kitab suci. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari betapa pentingnya kitab suci itu dalam hidup kita, karena dia bermanfaat. Kenapa dia bermanfaat? Karena itu diilhamkan oleh Allah. Makanya dalam ayat 16 dari 2 Timotius pasal 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi karena kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, diteopneustoskan oleh Allah, maka dia bermanfaat. Nah, kalau dia bermanfaat, maka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita mau membacanya, mempelajarinya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaat kitab suci itu bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Setidaknya ada 4 manfaat kitab suci. Yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kitab suci bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk pengajaran. Karena dia bermanfaat untuk pengajaran dalam hidup kita yang bisa membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar, maka sudah barang tentu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus mau mencoba untuk mempelajarinya secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif, karena dia bermanfaat untuk pengajaran, baik untuk diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Ketika kita sudah memahami kitab suci itu dengan baik, kita pun bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa memahami kitab suci itu dengan baik. Jadi manfaat pertama dari kitab suci adalah bermanfaat untuk pengajaran. Bagi kehidupan iman kita untuk terus bisa bertumbuh, itu semua dari kitab suci. Yang kedua, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi manfaat kedua dari kitab suci adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi yang bisa menyatakan apa yang kita buat itu salah atau benar, semuanya itu dari kitab suci. Yang bisa menghakimi kita apakah pengajaran kita itu benar atau menyesatkan, semua dari kitab suci. Karena dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi sebagai umat, dari kita belajar kitab suci, maka kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang patut kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan juga berfungsi sebagai cermin untuk kita mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita. Kalau didapati ada cara hidup kita, kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kitab suci, ya dari situ kita bisa tahu. Jadi manfaat kitab suci adalah untuk menyatakan kesalahan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu salah atau benar, kitab suci lah yang menentukan. Jadi untuk kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, firman Tuhan ataupun kitab suci, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat. Yang ketiga, manfaat kitab suci untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi manfaat ketiga dari kitab suci adalah untuk memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan-kelakuan kita yang tidak betul, kelakuan-kelakuan kita yang salah, kelakuan-kelakuan kita yang bertentangan dengan kitab suci. Kitab suci lah yang akan memperbaikinya. Karena itu kita belajar untuk menjalani hidup
sesuai dengan kitab suci. Kita tunduk kepada apa yang diajarkan oleh kitab suci, karena dialah, kitab suci lah yang menolong kita, bermanfaat bagi diri kita, untuk bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang salah atau yang tidak benar di mata Tuhan. Itulah manfaat kitab suci dalam hidup kita. Jadi kita terus memperbaiki kelakuan kita dengan membaca kitab suci, dan dari kitab suci kita tahu ada kelakuan kita yang tidak sesuai firman. Ya harusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu terbuka untuk dikoreksi oleh kitab suci, untuk terus ditegur oleh kitab suci, sehingga kita terus memperbaiki cara-cara hidup kita, kelakuan-kelakuan kita, sehingga cara hidup kita ataupun kelakuan kita semakin baik atau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah pentingnya kitab suci dalam hidup kita sebagai umat. Yang keempat, pentingnya manfaatnya kitab suci dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kitab suci juga bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran, karena kitab suci adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena itu firman Tuhan, dinafaskan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah. Jadi untuk kita menjalani hidup yang benar di mata Tuhan, maka kita harus jalan hidup sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci adalah kebenaran. Jadi hanya kitab suci lah yang bisa mendidik kita, mengarahkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Jadi dalam hidup ini kita terus belajar, karena sangat penting untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan senang kalau kita menjalani hidup yang benar di mata Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup benar di mata Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita, pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Tapi ketidakbenaran kita seringkali menghambat berkat Tuhan, menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar dalam kehidupan kita, kita terus belajar menjalani hidup berpedoman atau berdasarkan kitab suci, maka saya percaya di situ akan nyata berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itulah manfaatnya kitab suci yang seharusnya terus mendorong kita untuk terus mau membacanya, mempelajarinya, dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan manfaat kitab suci dalam hidup kami. Kitab suci bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh-Mu yang kudus tolong kami untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.